Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat aplikasi translator app di Thunkable. Baik, pertama-tama kalian bisa buka browser kalian, bisa gunakan Chrome, Microsoft Edge, dan lain-lain. Lalu kalian ketikkan linknya di bagian atas ini. Oke, silakan diketik. Linknya adalah Thunkable, thunkable.com. Oke, pastikan tulisannya sudah benar ya, karena jika tidak benar maka tidak akan bisa menuju ke website yang kita tuju. Oke, lalu di enter. Nah, selanjutnya kita akan terhubung ke website ini. Lalu selanjutnya kita perlu untuk login. Silakan login. Nah, untuk siswa-siswi MP, kalian tidak bisa menggunakan pilihan sign in with Google karena dibatasi. Nah, maka kalian bisa klik di bagian bawah ini, lalu kalian ketikkan alamat email kalian. Oke, mungkin di sini Miss akan coba tuliskan alamat email Miss ya, untuk sebagai contoh. Oke, selanjutnya jika kalian sudah menuliskan alamat email, lalu pilih sign in with email. Oke, lalu akan ada pop-up notification seperti ini dan kalian diminta untuk check your inbox. Selanjutnya bisa dibuka aplikasi Gmail-nya yang ada di tablet kalian. Oke, lalu silakan buka Gmail. Oke. Nah, di sini akan ada email terbaru dari Thunkable. Begitu kalian klik maka muncul email seperti ini dan ada tulisan click to sign in. Oke, silakan diklik click to sign in-nya. Oke, maka kalian akan terhubung ke Thunkable. Nah, bagian ini bisa diisi sesuai dengan keadaan kalian saat ini aja ya. For teaching or taking a class, student. Next, lalu silakan pilih yang paling atas saja. No experience and not very technical. Nah, kita sudah diarahkan ke halaman depan Thunkable. Lalu selanjutnya kita klik create new project, bisa di atas ataupun di bawah. Oke. Pilih create new project. Karena kita akan membuat translator app, maka kita beri nama projectnya yaitu translator app. Oke, selanjutnya kategori boleh di skip saja dan wajib untuk publik karena ini free access, dan ini jangan lupa juga di checklist karena coding yang akan kita gunakan yaitu berupa visual blocks dan drag and drop. Oke, lalu selanjutnya bisa langsung klik create. Nah, oke. Untuk video ini bisa langsung kita skip saja ya, diklik saja silangnya. Oke. Baik, pertama-tama yang akan kita tambahkan adalah gambar dulu ya. Pertama-tama kita beri dulu logo translator app-nya. Oke, jadi bagaimana cara kita menambahkan logo? Yaitu kita membutuhkan image. Silahkan diambil image-nya lalu letakkan di sini. Oke, sebagai notes, kali ini Miss Cita menggunakan laptop. Nah, kalau misalkan menggunakan laptop, itu kita akan memang lebih mudah ya untuk memindahkan setiap komponen. Namun jika menggunakan tablet, kalian harus memindahkannya ataupun mengatur ukurannya secara manual. Nah, kalian bisa ikuti sesuai dengan X, Y, W, dan H yang sudah Miss Cita punya di sini. Bisa kalian ikuti angka-angkanya ya. X32, Y54, W311, dan H311. Oke, lalu apa sih maksudnya X, Y, W, H ini? Oke, X itu adalah kita ingin mengatur koordinat untuk arah ke kiri atau ke kanan secara simpelnya ya, atau horizontal. Nah, jadi semakin kecil angkanya, misalkan Miss Cita buat X-nya 0, maka dia akan semakin ke kiri. Oke, kalian perhatikan ya. Lalu jika Miss Cita buat angkanya semakin besar, misalkan 100, walaupun sebenarnya batasnya bukan 100 ya, maka dia akan semakin ke kanan. Seperti itu. Oke, lalu untuk Y itu untuk garis vertikal atau arah koordinat atas dan bawah. Oke, rulesnya masih sama seperti X tadi, semakin kecil angkanya maka dia semakin ke atas, dan semakin besar angkanya dia akan semakin ke bawah. Lalu W itu width atau lebar. Oke, sedangkan H itu height atau panjang. Nah, kalian bisa sesuaikan dengan keinginan kalian. Tapi kalau mau ikuti Miss Cita saja, bisa diikuti juga angka-angka yang sudah tertera di sini. Oke.
Selanjutnya kita sudah masukkan image ya, lalu kita sekarang tentukan picture-nya. Oke, kita tentukan picture-nya, bisa upload files. Oke, misalkan mau gambar translator ya. Oke, misalkan Miss Cita mau logo translator app Miss Cita seperti ini. Selanjutnya Miss Cita tinggal tambahkan button. Miss Cita mau tambahkan button ya, atau tombol. Oke, Miss Cita ambil lagi. Ingat di drag ya. Jadi bukan hanya diklik, tapi di drag, ditarik, diseret. Oke, letakkan di sini. Bisa ikuti lagi ya. X, Y, W dan H-nya. Miss Cita silakan di pause kalau kalian ingin mengikuti. Selanjutnya kita ganti tulisan button ini. Kita akan ganti menjadi Indonesia to English. Oke, seperti ini. Lalu kalian juga bisa kreasikan bentuk fontnya, warna teksnya, lalu ukuran fontnya. Ya, silakan ya. Oke, fontnya Miss Cita mau seperti ini. Dan oke, akan lebih bagus lagi jika serasi ya. Oke, kalau untuk teks biarkan berwarna putih. Oke. Lalu jika ingin merubah warna background buttonnya, silakan scroll ke bawah dulu sedikit, lalu ubah dari sini. Oke. Nah, oke, ini Indonesia to English. Selanjutnya kita mau buat button lagi di bawahnya, namun tulisannya adalah English to Indonesia. Oke, ada cara mudahnya, yaitu dengan menduplicate. Kalian bisa ikuti bagaimana cara Miss Cita duplicate, yaitu dengan mengklik 3 titik yang ada di pojok kiri atas ini, lalu pilih duplicate. Yes, silahkan pilih duplicate lagi. Oke, baik, ini sebenarnya sudah terduplikat ya. Tinggal kita tarik ke bawah. Oke, seperti ini. Lalu teksnya diubah menjadi English to Indonesia. Oke. Nah, untuk setiap komponennya di screen 1 ini sudah lengkap, tinggal kita bisa kreasikan lagi untuk warna backgroundnya. Akan lebih bagus jika semuanya itu matching ya, semuanya itu serasi. Oke, ini kan sudah biru-biru, maka Miss akan ubahnya menjadi warna kuning atau sedikit orange ya, untuk menyatukan tone-nya supaya lebih pas. Oke, baik, seperti ini. Untuk screen 1 sudah selesai. Sekarang kita akan ke screen selanjutnya. Sehingga silakan klik tanda plus ini. Oke, kita sudah di screen selanjutnya. Lalu di sini kita akan membuat layar untuk translate button 1, yaitu kita akan membuat layar untuk menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Oke, sekarang yang kita butuhkan adalah image lagi. Silakan taruh image, letakkan di sini. Baik, Miss Cita akan sesuaikan ukurannya kecil saja seperti ini. Oke, lalu Miss Cita akan upload filesnya. Silakan ke picture lalu pilih upload files. Miss Cita akan pilih yang Indo, masukkan bendera Indonesia. Oke. Selanjutnya, setelah meletakkan bendera Indonesia, kita akan tambahkan teks input. Oke, letakkan di sini. Lagi-lagi kalian bisa tinggal ikuti X, Y, W, dan H yang sudah Miss Cita punya ya. Tapi kalau kalian ingin membedakannya juga boleh, asalkan kalian sudah mengetahui bagaimana cara menggeser ke kiri, ke kanan, maupun meresize atau mengganti ukurannya. Oke, kita menggunakan text input. Lalu di sini ada tulisan type here, biarkan saja ada tulisan type here di sini. Lalu untuk X, Y, W, H-nya seperti ini ya, boleh di pause. Oke, dan juga untuk bendera tadi, oke, seperti ini X, Y, W, H-nya. Oke, selanjutnya Miss Cita akan duplicate benderanya, karena Miss Cita mau menggunakan ukuran yang sama untuk bendera selanjutnya. Oke, sudah terduplicate, lalu Miss Cita tinggal grab, letakkan di sini. Lalu Miss Cita akan ubah bendera ini menjadi bendera Inggris. Oke, klik di bagian ini lagi, lalu pilih upload files. Lalu Miss Cita ambil bendera Inggris, sebentar.
sudah ada. Nah, kita sudah punya bendera Inggris di sini. Lalu di bawah bendera ini kita akan taruh label. Oke, untuk lebarnya Mishita akan mengikuti lebar dari bendera dan juga teks input. Oke, seperti ini labelnya, silahkan diikuti lagi XYWH nya. Lalu tulisan labelnya akan kita kosongkan ya. Kita akan kosongkan seperti ini. Oke, lalu silahkan kalian boleh atur lagi untuk warna backgroundnya. Oke. Nah, ada cara cepat lagi. Kita akan kasih tips lagi cara cepat untuk membuat screen 3. Karena desainnya sebenarnya sama, kita bisa tinggal menduplicate screen 2 ini ya, teman-teman. Yaitu dengan cara, pastikan kalian sedang mengkliknya screen 2. Lalu kalian klik titik 3 di pojok kanan atas lagi. Lalu pilih duplicate. Klik duplicate lagi. Nah, kita sudah punya screen yang sama. Tapi kali ini posisi benderanya kita tukar. Tapi kita tidak mengubah posisinya gitu ya, tapi kita ganti gambarnya. Ini bisa diklik lagi, lalu pilih tadi nama bendera Mishita tuh Eng Icon, berarti tinggal pilih yang ini. Lagi kalian sudah upload, jadi kalian bisa tinggal pilih saja yang sudah terupload, lalu klik lagi bagian ini. Tadi namanya ini, salah. Yang ini. Nah, sudah selesai untuk desainnya, screen 1, screen 2, dan screen 3. Selanjutnya kita bisa lanjut ke blocks ya, teman-teman. Oh iya, ada satu lagi yang belum kita tambahkan. Kita butuh button nih untuk speak. Kita bisa taruh di bawah saja. Seperti ini. Untuk tambahannya, kita bisa tambahkan button speak di sini. Begitu juga dengan screen 3, kita tambahkan button speak juga. Button ini akan berfungsi untuk trigger, atau begitu kita klik, maka apa yang diterjemahkan akan disuarakan, seperti itu. Selanjutnya kita bisa mulai untuk memberi code-nya. Untuk memberi code jangan lupa klik bagian blocks ini. Lalu di button, kita mulai dari button 1. Akan lebih baik jika kalian memberi nama ya. Silahkan di rename. Mishita akan rename bagian ini agar kalian tidak kesulitan ketika kalian ingin memberikan code, karena kalau namanya button sama-sama button semua, nanti kalian bingung. Silahkan di rename. Lalu mulai dari Indo-Eng atau Indo to English. When Indo English click, maka yang terjadi adalah kita akan navigate. Nah, kita bisa temukan ini di control, lalu pilih navigate to. Lalu screen satunya diubah ke screen 2. Lakukan hal yang sama untuk button Eng Indo. When Eng Indo click, kita ke control lagi, pilih ini, lalu pilih screen 3. Selanjutnya kita beralih ke screen 2. Untuk screen 2, kita awali dengan mengklik text input. Lalu pilih when text input changes, maka kita membuat label 1, set label 1 text to. Selanjutnya kalian perlu scroll down sedikit jika menggunakan tab sampai kalian menemukan speech. Pilih speech, lalu pilih translation off. Pilih translation off. Nah, hello from English to Spanish. Lalu set labels 1 text to. Sekarang ke text input lagi, lalu pilih text input text. Pilihnya yang text input text ya, jangan yang set text input karena seringkali tertukar. Lalu Englishnya diubah ke Indonesia karena kita mau Indonesia to English. Ini sesuai abjad ya, jadi silakan cari yang diawali dengan huruf E atau I. Selanjutnya button yang tadi sudah kita buat, button speak. When button 3 click, kita kembali ke speech tadi, lalu pilih say, dimasukkan ke dalam. Lalu kita butuh label.
Kali ini label ya, bukan text input. Lalu pilih label once text. Say label once text in English and yes. Oke. Nah, untuk screen 3 prinsipnya sama. Coba silakan kalian buat sendiri code-nya dan kita lihat di kelas apakah code yang kalian buat benar atau masih kurang tepat. Oke, mungkin sekian untuk tutorial membuat translator app. Terima kasih banyak sudah menonton. Simak baik-baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.